Mau jadi ahli AI? Jangan asal pilih kampus. Di video ini, kita akan bahas 5 negara dengan jurusan AI terbaik di dunia, lengkap dengan kampus unggulan, keunggulan riset, dan kutipan dari tokoh-tokoh teknologi dunia. Siap-siap, siapa tahu negara tujuan kuliahmu ada di daftar ini. Amerika Serikat adalah salah satu pusat AI dunia loh. Universitas unggulannya ada Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, dan Carnegie Mellon University. Keunggulannya, MIT punya program CSIL atau Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory yang terbesar di dunia. Stanford itu letaknya di pusat Silicon Valley. Jadi mahasiswa di sana bisa kolaborasi langsung dengan raksasa teknologi kayak Google dan OpenAI. Kalau CMU atau Carnegie Mellon University dikenal banget dengan School of Computer Science dan proyek AI-nya yang udah memenangkan berbagai kompetisi internasional. Data terbaru juga menunjukkan 60% publikasi AI terkemuka dunia berasal dari institusi di Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat menguasai lebih dari 40% paten teknologi AI global menurut OECD tahun 2023. Seperti kata Satya Nadella, CEO Microsoft, the future is not about man versus machine, it's about man with machine. Oke, jadi di Inggris ada beberapa universitas unggulan yang jadi pusat inovasi dan riset AI, seperti University of Oxford, University of Cambridge, dan juga Imperial College London. Nah, Oxford itu punya Institute for Ethics in AI, yang udah jadi pionir dalam regulasi dan tanggung jawab sosial AI. Terus DeepMind yang merupakan perusahaan AI milik Google, berbasis di London, dan banyak banget merekrut talenta dari universitas-universitas Inggris. Selain itu, Inggris juga dikenal sebagai pemimpin dalam AI safety research di Eropa, dan wow, baru aja dapat dana riset AI sebesar 1 miliar pound sterling dari pemerintah UK di tahun 2024. Seperti yang pernah dikatakan oleh Demis Hassabis, CEO DeepMind, AI needs not only engineers, but ethicists and philosophers. Jadi memang penting banget buat melibatkan banyak perspektif dalam pengembangan AI. Oke, jadi kalau ngomongin Kanada, beberapa universitas unggulannya tuh ada University of Toronto, University of British Columbia, sama McGill University. Mereka ini ya emang jadi tempat-tempat keren banget buat belajar dan riset deep learning. Nah, salah satu keunggulan Kanada itu Geoffrey Hinton, yang sering dijuluki Bapak Deep Learning, ternyata berasal dari Kanada dan ngajar di University of Toronto. Terus, pemerintah Kanada juga udah ngucurin dana riset sebesar $125 juta untuk Pan Canadian AI Strategy loh. Kalau soal data, kota Toronto sekarang jadi pusat startup AI terbesar di luar Amerika Serikat. Bahkan menurut McKinsey tahun 2023, Kanada termasuk salah satu dari 3 pusat AI teratas di dunia. Geoffrey Hinton pernah bilang, "Deep learning will change not only how we work but how we think." Wah, benar-benar mind-blowing ya. Oke, jadi kalau kita ngomongin universitas unggulan di Cina, ada beberapa nama besar nih. Tsinghua University, Peking University, sama Zhejiang University. Itu semua jadi pusat riset AI yang super penting di sana. Nah, Tsinghua sendiri sering banget dijuluki sebagai MIT-nya China dan udah jadi pemimpin dalam desain chip AI, juga pengolahan bahasa alami Mandarin. Nggak cuma itu, pemerintah Cina juga udah investasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika dalam program nasional AI mereka. Kalau soal data, Cina memimpin publikasi akademik AI. Ini menurut Elsevier tahun 2023, dan Beijing sekarang jadi kota dengan startup AI terbanyak di Asia. Keren banget kan? AI bukan sekadar teknologi, tapi pendorong kekuatan nasional. Itu kata Kai Fu Lee yang memang udah lama banget jadi tokoh penting di dunia AI. Oke, jadi di Jerman ada beberapa universitas unggulan yang terkenal banget di bidang ini. Seperti Technical University of Munich, University of Freiburg, dan juga Karlsruhe Institute of Technology. Jadi, keunggulan utama Jerman tuh fokus banget pada AI for robotics dan autonomous vehicles. Nggak heran sih,
Karena Jerman emang jadi pusat pengembangan AI untuk industri otomotif, kayak BMW, dan banyak lagi. Nah, kalau ngomongin data, sekitar 30% dari inovasi AI buat sektor otomotif di Eropa itu ternyata berasal dari Jerman, menurut EU Patent Office tahun 2023. Terus, pemerintah Jerman juga mengalokasikan 3 miliar euro buat pengembangan AI sampai tahun 2025. AI in engineering is not optional. It's essential for the next industrial revolution. Itu kata Angela Merkel, ex-kanselir Jerman, waktu peluncuran strategi AI nasional. Keren banget ya. Nah, jadi negara mana nih yang paling menarik menurut kamu? Mau di MIT yang dekat sama Google, atau di Toronto tempat Geoffrey Hinton ngajar? Semua pilihan punya keunggulan masing-masing kok. Dan jangan lupa bukan cuma kampus aja yang penting, tapi juga ekosistem, riset, sama komunitas yang bakal nentuin suksesmu di dunia AI. Yuk, tulis di komentar, kamu pengen kuliah AI di mana? Like kalau kamu suka video edukasi teknologi kayak gini, dan subscribe juga buat konten AI lainnya.